Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara sekalian, selamat datang di Ubaya Global Academy, khususnya di modul Teknik Pengolahan Air Buangan. Hari ini kita akan memulai belajar kita, ngobrol kita, sharing kita ya, terkait tentang air buangan. Ibu Bapak pasti sudah berpikir apa yang disebut dengan air buangan, apa yang muncul di benak kita ketika kita berbicara air buangan. Nah, itulah yang akan kita bahas selama 6 kali pertemuan yang Ibu Bapak bisa ikuti, belajar secara mandiri, dan nanti Ibu Bapak bisa mendapatkan pesan-pesan yang berguna bagi Ibu Bapak sekalian. Kita mulai ya, di pertemuan pertama kali ini, Ibu Bapak sekalian, kita akan berbicara beberapa hal dasar. Kata orang, kalau kita belum kenal, maka kita tidak bisa menyayangi. Oleh karena itu, di pertemuan pertama ini saya akan memberikan kepada Ibu Bapak informasi dasar tentang apa yang disebut dengan air buangan. Kita akan berbicara tentang karakteristiknya juga, dan kemudian apa dampak ekologi dari air buangan ini, khususnya apabila kita buang ke badan air penerima tanpa pengolahan. Kita lanjut, langsung saja, pelan-pelan, untuk kita bisa belajar tentang modul ini. Ibu Bapak, Saudara sekalian, ada definisi yang secara resmi dicantumkan di dalam peraturan perundangan terkait dengan limbah. Limbah adalah satu sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan. Ya. Sisa itu adalah kata kuncinya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian United Nations Environment Program atau yang lebih sering kita kenal dengan singkatannya yaitu UNEP juga punya definisi tentang limbah. Dikatakan bahwa limbah adalah segala material yang tidak diletakkan pada posisi dan fungsi yang semestinya. Jadi material yang tidak diletakkan pada fungsi dan posisi yang semestinya. Sedikit lebih baik kelihatannya, tetapi memberikan dampak yang tetap tidak baik apabila itu kita lakukan. Nah, ketika kita berbicara limbah, Ibu Bapak sekalian, berdasarkan wujudnya, kita bisa mengenali limbah dengan berbagai macam tipe. Yang pertama adalah limbah berbentuk padat. Ini ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Dari aktivitas domestik, rumah tangga yang kita lakukan sehari-hari, kita menghasilkan apa yang disebut dengan limbah padat. Kemudian juga ada limbah yang berwujud gas, asap, gas yang keluar, juga dari suatu aktivitas. Dari aktivitas yang sederhana, jika Ibu Bapak pernah melihat ada orang yang bakar sampah sembarangan, maka dia menghasilkan asap, buangan dalam bentuk gas. Atau kalau kita ke skala industri, ke level industri, di mana kita melihat ada perusahaan-perusahaan atau suatu kegiatan yang skalanya lebih besar, mereka punya cerobong-cerobong, untuk kemudian dari sanalah asap atau gas dihasilkan. Dan tentu saja yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, ketika kita berbicara limbah, ada yang wujudnya cair. Ini pun tidak jauh dari kita, saya rasa semua dari kita tahu, pernah ketemu dengan apa yang disebut dengan air limbah, air buangan. Nah, itu secara wujud, Ibu Bapak, kita setidaknya punya 3 perwujudan atau bentuk daripada apa yang disebut dengan limbah. Padat, gas, dan cair. Dan cair inilah yang akan kita banyak bicarakan selama modul ini. Apabila kita tarik berbicara masalah limbah dalam bentuk cair, kita punya berbagai macam istilah. Ibu Bapak bisa menyebutnya dengan limbah cair, air buangan, ya, air limbah. Ya. Segala material tidak ditaruh di posisi fungsi yang tepat, bentuknya cair. Itu kata UNEP. Terus kemudian kita juga punya definisi lain, segala sisa dari aktivitas dan atau kegiatan atau segala material berwujud cair, itu tadi, yang tidak berada pada posisi dan fungsi yang tepat. Jadi digabung ya dari UNEP dan dari peraturan perundangan. Jelas sekali, mudah saya rasa untuk tahu, tapi ya itu untuk Ibu Bapak sekalian ketahui. Sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair, ya, itu adalah
air buangan. Nah, selama kita bertemu, Ibu Bapak sekalian, melalui pertemuan virtual ini, Ibu Bapak boleh terngiang-ngiang gitu ya, apa yang dimaksud dengan air buangan, sama dengan air limbah, sama dengan limbah cair, Ibu Bapak bisa juga untuk menyebutnya demikian. Nah, berikutnya ketika kita berbicara tentang dari mana air buangan ini dihasilkan. Kita tadi di awal sudah sedikit banyak menyinggungnya, bahwa ketika kita berbicara sampah, limbah, itu adalah segala sesuatu yang sebetulnya ada di dekat kita, di keseharian kita. Nah, ketika kita berbicara sumber, asal, air buangan, limbah cair, air limbah, kita bisa bedakan sumber-sumber itu. Yang pertama, Ibu Bapak bisa lihat di lingkup kita, di perumahan, domestik, rumah tangga. Kita dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, Ibu Bapak sekalian, juga menghasilkan apa yang disebut sebagai air buangan. Kemudian kalau kita keluar rumah, melihat area pertanian, kita juga akan mengetahui bahwa area pertanian juga bisa loh menghasilkan air buangan. Ini diperparah ketika praktek pemberian pupuk itu terlalu berlebihan. Sehingga ketika pupuk itu tidak diserap oleh akar tanaman, hujan turun, maka limpasan air hujan akan membawa nutrien atau elemen-elemen dari pupuk itu, biasanya N, P, dan K, ke badan air, sehingga dia akan mencemari. Jadi, pertanian juga bisa menjadi sumber daripada air buangan. Peternakan, tentu saja. Ibu Bapak bisa membayangkan aktivitas yang ada di sana. Pencucian kandangnya, dan sebagainya. Mungkin mencuci hewan ternaknya juga. Kalau kita kemudian kaitkan dengan rumah potong hewan, maka akan semakin kompleks apa yang disebut sebagai air buangan dari sumber itu. Kemudian, Ibu Bapak sekalian, sumber yang lain yang juga dekat dengan kita adalah bangunan komersil, perkantoran, ya, tempat-tempat di mana orang beraktivitas. Tentu mereka juga punya apa yang disebut sebagai air buangan. Ini kemudian melebar karena ketika kita berbicara bangunan komersial, ini hari ini kita berbicara banyak hal. Ya. Mungkin bengkel bisa masuk di situ, gitu ya. Jasa laundry juga bisa masuk di sana, dan banyak berarti tipe limbah yang dihasilkan dari kelompok ini. Dan yang pasti, sumber air buangan adalah dari aktivitas industri. Ketika kita mengenal industri, maka kita tahu bahwa industri ini beragam tipenya. Keragaman tipe industri ini juga berkorelasi dengan tipe tipe air buangan yang dihasilkan dari industri itu. Nanti kita pelan-pelan akan ke sana. Nah, ini Ibu Bapak nanti bisa juga baca dari domestic activity atau dari perumahan apa saja, mandi, cuci kakus, aktivitas dapur, bangunan komersil tadi saya juga sudah sebutkan, kemudian pertanian, peternakan, betul itu tadi limpasan air hujan yang membawa nutrien, pupuk berlebih, dan kemudian mengakibatkan yang namanya air hujan limpasan itu tadi menjadi kotor. Rumah potong hewan itu juga menjadi salah satu sumber daripada air buangan itu dihasilkan. Nah, itu terkait dengan sumber air buangan. Ibu Bapak bisa lihat gambar ini. Ya. Ini adalah satu gambar yang memberikan banyak pesan. Ya. Saya ambil foto ini beberapa tahun yang lalu di salah satu pinggiran sungai di kota Surabaya. Hari ini bangunan ini yang di sisi kanan yang kita lihat di pinggir sungai itu sudah tidak ada, karena pemerintah kota Surabaya sudah merelokasi teman-teman yang tinggal di sana. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Ibu Bapak, Saudara sekalian, dan gambar ini untuk kemudian kita membayangkan bahwa sungai itu akan menerima air buangan. Air buangan dari mana? Dari aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Bapak, teman-teman kita yang tinggal di pinggir sungai itu. Mereka melakukan aktivitas keseharian tentu saja, ya. Biasanya pagi mereka melakukan aktivitas MCK di sana, dan butuh air, di mana kemudian air itu dibuang ke sungai.
Ironisnya adalah mereka juga pakai air itu, dari sungai itu maksud saya, untuk aktivitas tadi. Jadi mereka pakai air kotor, mereka buang air yang lebih kotor. Ibu bapak sekalian, ini penting bagi kita untuk refleksi bahwa ini bukan hanya dilakukan oleh teman-teman atau oleh masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai, tapi sebetulnya kita juga pun memberikan kontribusi yang sama. Ketika kita mengeluarkan air buangan, benar kita jauh dari sungai, tapi kemudian itu juga akan mencapai sungai juga. Nah, air buangan, air limbah tidak jauh dari keseharian kita. Ketika kita berbicara industri, dari mana air buangan itu dihasilkan di industri? Bisa berasal dari buangan dari prosesnya. Ada industri yang membutuhkan air untuk proses produksinya, untuk proses industrinya, di mana kemudian air itu dibuang. Bisa juga berasal dari satu aktivitas yang tidak bisa lepas dari aktivitas industri, yaitu pencucian. Ketika kita berbicara masalah jalannya proses produksi, mesin-mesin itu perlu maintenance, pemeliharaan, di mana salah satunya adalah dengan dicuci. Dan akan ada kotoran di sana yang keluar. Belum lagi ketika kita berbicara technical failure, atau satu kegagalan teknis, di mana ada tumpahan mungkin di ruang storage atau warehouse, atau ada tumpahan di gudang barang jadi, yang kemudian berakibat tumpahan itu juga menjadi buangan yang berbentuk cair. Jadi bisa jadi seperti itu di level industri. Nah, ibu bapak sekalian, air buangan memiliki karakteristik, ciri-ciri, di mana karakteristik itu menunjukkan kualitas dari air buangan itu sendiri. Nah, karakteristik perlu kita ketahui, karena dengan karakteristik itulah, ibu bapak saudara sekalian bisa mengestimasi kira-kira dampak apa yang akan terjadi apabila air buangan dengan karakteristik yang seperti ini saya buang langsung ke badan air penerima. Karakteristik memberikan kepada kita gambaran kerusakan macam apa yang akan terjadi di ekosistem penerima ketika kita membuangnya secara sembarangan atau tanpa pengolahan. Dalam konteks pengolahan yang nanti juga akan banyak kita bicarakan, karakteristik penting untuk kita ketahui agar kita tahu, memberikan gambaran kepada kita kompleksitas pengolahan yang nantinya akan kita desain atau akan kita terapkan untuk membuat air buangan ini menjadi berkualitas yang lebih baik. Jadi, ibu bapak sekalian, ketika kita berbicara karakteristik, kita mau tahu kualitas air buangan itu seperti apa. Nah, mengetahui karakteristik air buangan bisa menggunakan beberapa panduan atau dengan hints atau dengan tools yang kita bisa menerka kualitas daripada air buangan itu seperti apa. Salah satunya, kita bisa menengarai karakteristik air buangan dari jenis produk yang dihasilkan atau diproduksi jika kita berbicara masalah industri. Contoh, jika ibu bapak ke industri kertas dan ke industri sepeda, yang hari ini lagi hit juga, bersepeda begitu ibu bapak ya, maka kita bisa membayangkan bahwa air limbah, air buangan yang berasal dari pabrik kertas dengan pabrik sepeda itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jenis produk memberikan kepada kita indikator bahwa karakteristiknya berbeda. Yang kedua, bisa juga dengan mengetahui alur proses atau teknologi yang dipakai. Mungkin produknya sama, tetapi alur proses atau teknologinya ada perbedaan. Itu bisa jadi juga menghasilkan air buangan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dan yang ketiga, tentu saja kita bisa menelusuri karakteristik air buangan dengan mengetahui bahan bakunya. Ya, dengan mengetahui bahan bakunya. Jika satu industri memakai bahan baku A, maka kita bisa tahu kira-kira air buangan yang dihasilkan juga akan memiliki karakteristik yang sama dengan bahan baku yang dipakai. Ketika kita berbicara industri tahu, tempe,
mereka menggunakan bahan baku kedelai, ya, maka kita bisa membayangkan bahwa ada banyak senyawa organik yang nanti juga keluar atau menjadi bagian dari pengotor yang ada di dalam air buangan yang dihasilkan dari industri itu. Jadi kita bisa menerka, mengestimasi dari 3 itu, Ibu Bapak sekalian. Yang pertama dari jenis produk yang dihasilkan, yang kedua dari alur proses atau pilihan teknologi yang dipakai, dan yang ketiga dari bahan baku yang digunakan. Namun demikian, Ibu Bapak sekalian, kita bisa membedakan karakteristik air buangan ini secara lebih spesifik menjadi 3. Kita mengenalinya dengan parameter fisika, parameter kimia, parameter biologi. Kita bisa kelompokkan itu di 3 parameter itu. Nah, apa saja yang masuk di parameter-parameter itu? Mari kita lihat. Ini gambarannya, Ibu Bapak sekalian. Ketika kita berbicara parameter fisika, itu biasanya adalah hal-hal yang mudah kita rasakan tanpa butuh alat apa-apa. Jika Ibu Bapak melihat ada air berwarna hitam pekat, maka kita serta-merta akan berkata, ini air buangan ini air limbah. Betul, dari warna kita bisa menengarai air itu bersih atau tidak. Dari temperatur, dari bau, ya, baunya, aduh kok baunya busuk ya, ini kok tidak enak airnya. Ibu Bapak bisa dengan serta-merta ngomong bahwa ini air yang tidak bagus. Atau kotor, keruh karena ada banyak padatan di sana. Itu juga masuk dalam parameter fisika. Parameter kimia lebih kompleks. Kita mungkin tidak bisa melihatnya atau merasakannya ya, dengan panca indera kita, tapi kita bisa mengukurnya ya, dengan bantuan alat. Apa saja contohnya? Logam berat, keberadaannya di dalam air. Kadang-kala kita tidak tahu, air ini ada besinya tinggi ya. Pada kondisi tertentu memang akan muncul warna, tapi pada kondisi tertentu juga mereka akan sembunyi dalam tanda kutip seperti itu. Keberadaan senyawa organik, ini pasti Ibu Bapak sering dengar istilah ini, BOD, COD, BOD, COD. Itu adalah parameter yang dipakai untuk mengukur banyak sedikitnya senyawa organik yang ada di dalam air limbah kita. Ya. Kemudian tadi ketika kita berbicara pertanian, NPK, nitrogen, ya, itu banyak dipakai di pupuk. Kita juga bisa tahu itu masuk di parameter kimia. Alkalinitas, ini berkaitan dengan pH, berkaitan dengan keberadaan beberapa ion-ion yang menghasilkan atau membentuk kondisi alkali, seperti CO3-2-, CO3-, itu masuk di sana, minyak dan lemak, dan sebagainya, itu ada di grup parameter kimia. Kemudian, parameter yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, adalah parameter biologi. Parameter biologi ini meliputi keberadaan mikroorganisme atau bakteri. Kita sebetulnya secara spesifik pengen tahu bakteri patogennya ada atau tidak. Bakteri patogen, Ibu Bapak sekalian, adalah bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Dan itu tentu tidak kita kehendaki. Bakteri E. coli, Escherichia coli, itu adalah yang seringkali menjadi bakteri indikator. Kita biasanya ngukur itu. Kalau E. coli-nya banyak, bisa jadi keberadaan bakteri patogennya besar peluangnya. Kalau E. coli-nya sedikit, maka peluang keberadaan bakteri patogennya akan semakin kecil pula. Itu ketika kita berbicara parameter biologi. Ibu Bapak sekalian, parameter-parameter itu sangat perlu untuk kita kuantifikasi. Artinya kita perlu tahu angka-angkanya. Jadi kembali, kalau kita mau tahu adanya logam berat. Ini di sini nih ada Fe nih. Kita tidak hanya sampai di sana, tapi penting bagi kita untuk tahu Fe di dalam air limbah ini seberapa banyak dikuantifikasi. Kita tahu, ini air limbah kita punya kandungan senyawa organik tinggi nih. Tidak berhenti sampai kata tinggi, tapi kita juga perlu mengkuantifikasi. Tahu nilai pasti dari senyawa organik itu berapa toh di dalam air limbah kita. Nah, untuk itu kita perlu analisa laboratorium. Ibu Bapak, bawa sampel air limbahnya, kemudian dianalisa, dan nanti kita akan mendapatkan hasil kuantitatif dari
karakteristik-karakteristik, parameter-parameter yang kita kehendaki. Kita biasanya perlu alat-alat ini jika ibu bapak di industri, di pabrik, ya, untuk punya IPAL sendiri mungkin, atau berencana punya pengolahan air buangan sendiri, mungkin ke depannya akan baik kalau kita memiliki beberapa alat untuk membantu kita mengukur secara mandiri parameter-parameter yang kita butuhkan untuk diketahui. Ya, ada POD meter, COD meter, biasanya ada pH, ya, terus kemudian ada spektro untuk spektrofotometer untuk kita mengukur beberapa parameter-parameter itu. Jadi perlu analisa laboratorium untuk mengetahui dan mengkuantifikasi parameter-parameter dari air limbah yang kita kehendaki. Itu ya, ibu bapak sekalian ya. Kita break sebentar untuk kemudian kita masuk ke materi lanjutannya. Tapi sebelumnya saya kembali ingin mengingatkan, mereview sedikit ibu bapak sekalian. Penting untuk kita tahu apa itu air buangan, dari mana sumbernya, dan mengetahui karakteristiknya. Seperti itu. Kita lanjutkan sesaat lagi, ibu bapak sekalian. Terima kasih.